Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel, yang mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Pasar modal Indonesia sepekan lalu diramaikan dengan berbagai kabar panas dari emiten-emiten pilihan. Sejumlah saham mencatat lonjakan tajam, aksi korporasi besar mewarnai sektor logistik hingga analis asing dan lokal kompak memberikan rekomendasi beli terhadap emiten pertambangan nasional. Pergerakan ini menandai semakin bergeluarnya sentimen investor di awal kuartal keempat 2025. Dari sektor pertambangan, Dharma Henwa atau Dewa mencuri perhatian berkat strategi ekspansi armada dan eksplorasi tembaga, disertai proyeksi pertumbuhan laba yang spektakuler. Sementara itu, dua emiten lainnya yaitu PAM Mineral atau NICL dan Dana Berata Luhur atau TB menjadi sorotan publik setelah struktur kepemilikan dan kinerja sahamnya terungkap. Saham TB bahkan melesat lebih dari 350% dalam 6 bulan terakhir, hingga menuai suspensi dari BEI. Di sisi lain, aksi akuisisi senilai 2,6 triliun rupiah oleh CDIA menunjukkan ambisi korporasi nasional memperkuat bisnis logistik dan pelayaran. Sementara itu, daftar top gainers pekan ini dikuasai emiten-emiten second liner dengan asli memimpin kenaikan hingga 226%. Dinamika ini memberikan sinyal kuat bahwa investor tengah bersiap menghadapi potensi rally menjelang akhir tahun. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler sepanjang pekan lalu untuk Anda, Sobat Investor, berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, Dharma Henwa atau Dewa jadi bidikan analis, prospeknya dinilai atraktif. PT Dharma Henwa Tbk atau Dewa, bagian dari grup Bakri, tengah mempercepat transformasi bisnisnya lewat strategi ekspansi armada dan eksplorasi sumber daya baru. Analis UOB Kai Hian merekomendasikan beli dengan target harga Rp372. Seiring prospek pertumbuhan EBITDA yang solid dan diversifikasi usaha, termasuk eksplorasi tembaga oleh anak usaha GMR, Armada XCMG dijadwalkan beroperasi penuh akhir tahun, meningkatkan efisiensi dan akurasi produksi. Dari sisi keuangan, Dewa akan melakukan reklasifikasi Rp1,46 triliun, selisih kurs ke saldo laba. Meski akan mencatat beban penurunan nilai 500 hingga 600 miliar rupiah di kuartal ketiga 2025, laba diperkirakan kembali positif pada kuartal berikutnya. Perusahaan menarikkan EBITDA Rp1,7 triliun dan laba bersih Rp490 miliar tahun ini, melonjak hampir 2.900% secara tahunan. Dukungan pendanaan juga kuat dengan pinjaman sindikasi Rp350 miliar dari BCA dan negosiasi tambahan Rp150 miliar dari Amarbank dan ICBC. Rencana elektrifikasi armada menjadi katalis tambahan, sementara valuasi masih atraktif dibanding peers. HP Sekuritas pun memberi rekomendasi beli dengan target Rp350, menyoroti perbaikan struktur permodalan, strategi insourcing, dan ekspansi ke proyek pihak ketiga. Berita kedua, siapa pemilik saham NICL punya tambang nikel di Morowali? Ini pengendalinya. PT PAM Mineral Tbk atau NICL adalah perusahaan tambang nikel dengan konsesi seluas 198 hektar di Morowali dan 576 hektar di Konawe Utara. Berdiri sejak 2008, NICL baru memulai penambangan pada 2018 dan mencatat pertumbuhan laba bersih 10,75% pada 2024 lalu, mencapai Rp318,76 miliar. Struktur kepemilikan saham per 31 Agustus 2025 menunjukkan PT PAM Metalindo sebagai pengendali utama dengan 43,23% saham. Diikuti PT Arta Perdana sebanyak 28,82% dan masyarakat 27,95%. Christopher Sumasto Chia tercatat sebagai penerima manfaat akhir atau Ultimate Beneficial Owner. NICL merupakan bagian dari PAM Group yang juga memiliki bisnis di properti, energi, dan sektor lainnya. IPO dilakukan pada Juli 2021 di harga Rp100 per saham. Per 2 Oktober 2025, harga sahamnya ditutup di Rp1.090 per saham, melonjak 319,23% sejak awal tahun, menandakan tingginya minat pasar terhadap prospek bisnis nikel. Berita ketiga, siapa pemilik saham TB? Harganya melonjak 350%, inilah pengendalinya. PT Dana Berata Luhur Tbk atau TB adalah perusahaan sektor energi yang fokus pada infrastruktur pertambangan dan jasa pelabuhan batubara. Anak usahanya memiliki terminal batubara berkapasitas 18 juta metrik ton per tahun di Sungai Barito, Kalimantan Selatan. IPO dilakukan pada 2019 dengan perolehan dana sebanyak Rp38,32 miliar. Pengendali saham utama TB per Agustus 2025 adalah PT Dua Samudra dengan kepemilikan 76,91%. Sedangkan masyarakat memiliki 23,09%. Ultimate Beneficial Owner perusahaan ini adalah pengusaha batu licin,
Haji Isam atau Syamsuddin Andi Arsyad lewat jaringan John Lin Group. Saham TB mengalami lonjakan signifikan sejak Juli 2025, naik 354,84% dalam 6 bulan, hingga menyentuh Rp2.820 per saham. BEI menghentikan sementara perdagangan sejak 25 September karena kenaikan harga yang tidak wajar. Kenaikan ini mencerminkan sentimen positif terhadap prospek bisnis pelabuhan dan infrastruktur batubara TB. Berita keempat, perkuat bisnis logistik, CDIA ambil alih 2 entitas pelayaran senilai 2,6 triliun. PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA memperluas eksplorasi bisnis logistik dengan mengakuisisi PT Chandra Shipping International atau CSI dan PT Marina Indah Maritim (MIM) senilai total Rp2,68 triliun. Sebelumnya, CDIA memiliki 49% dalam saham dan kini mengambil alih seluruh pemilikan PT Buana Primatama Niaga atau BPN setelah statusnya berubah dari PMA ke PMDN. Transaksi dilakukan melalui penambahan modal besar-besaran dan perjanjian pinjaman hingga Rp1 triliun yang memungkinkan BPN menyetor modal dan menjual sahamnya ke CDIA. Aksi korporasi ini memperkuat posisi CDIA sebagai pengendali utama CSI dan MIM. Langkah strategis ini tergolong transaksi afiliasi sesuai POJK nomor 42 tahun 2020 karena keterkaitan pemilik antar entitas. Dengan akuisisi ini, CDIA memperkokoh pijakan di sektor pelayaran dan logistik nasional yang merupakan bagian penting dari rantai pasok perdagangan. Berita kelima, 10 saham top gainer sepekan asli memimpin daftar dengan kenaikan 226%. Bursa Efek Indonesia mencatat 10 saham dengan kenaikan tertinggi sepanjang 29 September hingga 3 Oktober 2025. Di tengah IHSG yang naik tipis 0,23% ke level 8.118,301. Saham PT Asri Karya Lestari Tbk atau ASLI memimpin daftar top gainers dengan lonjakan 226%. Dari Rp50 menjadi Rp163 per saham. Di posisi berikutnya, saham PT Koka Indonesia Tbk atau Koka yang melesat 113,04% dan PT Esta Multi Usaha Tbk atau Esta yang naik 110,39%. Emiten lainnya yang juga mengalami penguatan signifikan termasuk BEEF, Uang, CBRE, TINS, PIPA, IDPR, dan Oils. Lonjakan harga saham-saham ini mencerminkan rotasi sektor dan pergerakan spekulatif yang kuat menjelang akhir tahun. Saham-saham berkapitalisasi kecil dan menengah tampak mendominasi daftar, menjadi sorotan para trader jangka pendek di tengah tren penguatan pasar. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya M. Faizal pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.